Nama saya Yulyo Naswin. Saya adalah Ketua Laboratorium Instrumentasi Kontrol dan Sistem Keputusan atau Instrumentation Control and Decision System. Lab ini sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun berfungsi dan dulu namanya instrumentasi industri. Dan kenapa disebut instrumentasi industri? Memang karena kami banyak berkecimpung dalam riset dan aplikasi untuk kebutuhan industri. Kami juga mempunyai distributed control system yang hanya mungkin ada di teknik fisika. Kami punya ada 3 distributed control system yang sejak dulu dipakai oleh mahasiswa untuk tugas akhir, dan juga ada beberapa mini plan yang dipakai untuk tugas akhir mahasiswa, untuk riset dan untuk pelatihan-pelatihan untuk orang-orang industri. Belakangan kami banyak melakukan riset-riset yang terkait dengan kendaraan otonom. Kami punya kendaraan otonom yang skala kecil, dan kami juga melakukan riset yang terkait dengan pengembangan pada pelabuhan atau terminal Teluk Lamong. Di sini kami juga melakukan riset dan berhasil membuat suatu perangkat untuk AGV namanya. Kontainernya sendiri beratnya 20 ton, panjangnya sampai 24 meter. Saya Christian MP Nabilpulu, saya mahasiswa S1 di bawah bimbingan Profesor Yulyo Naswin. Nah, saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait otomasi gantry crane non-linear berbasis lidar. Nah, di sini apa sih yang maksud dengan otomasi? Jadi di sini kita melakukan otomasi pada gantry crane ini untuk meningkatkan efisiensi dari gantry crane itu sendiri, sekaligus juga mengurangi human factor di sekitar area bongkar muat di sekitar gantry crane, sehingga mengurangi dampak akibat eksiden yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga dengar tadi non-linear. Maksudnya non-linear sini apa? Jadi gantry crane itu berupa sistem yang terdiri dari banyak subsistem lainnya. Jadi di sini kita punya motor untuk menggerakkan si gantry crane-nya, kita punya si gantry crane itu sendiri, maksudnya bagian mekaniknya. Kemudian juga kita punya si kontainernya yang akan dibawa oleh si gantry crane dari atau menuju atau keluar dari area bongkar muat. Jadi bagian non-linear itu ada pada subsistemnya, yaitu di si motor sendiri yang berupa, kalau kalian tahu, kayak dinamo gitu ya, pada dasarnya dinamo untuk menggerakkan si gantry crane-nya. Nah, si DC motor ini itu dia menggunakan pemodelan non-linear sehingga cukup kompleks untuk pengontrolannya. Nah, kemudian kita juga dengar tadi kita pakai lidar loh teman-teman. Jadi lidar ini adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Jadi di sini merupakan sebuah alat device yang digunakan untuk mendeteksi si kontainer. Jadi kita lihat nih si kontainernya dari atas. Jadi si lidarnya dari atas. Kita lihat si kontainernya. Oh, si kontainernya berjarak sekian meter dari si trolley, si bagian atas dari si gantry crane-nya, sehingga kita bisa tahu, oh ini panjang talinya adalah sekian meter, dan juga kita bisa tahu, oh ini si kontainernya itu lagi berayun-ayun nih, lagi dibawa, lagi berayun-ayun si kontainernya. Nah, ini ayunan ini itu merupakan salah satu sumber eksiden yang terjadi di sekitar area bongkar muat pada gantry crane. Nah, sehingga pada proses pengontrolannya, pada proses otomasinya, kita juga pengen si ayunan ini itu diminimalisir oleh sistem otomasi gantry crane kita yang berbasis lidar ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Chris ini adalah bagian dari riset kami yang terkait dengan pengembangan sistem otomasi di pelabuhan. Jadi kami punya dana riset yang dibiayai oleh PDP sejak 3 tahun yang lalu, dan itu ya kaitannya dengan pengembangan otomasi di pelabuhan. Jadi kami bekerja sama dengan Pelindo di Surabaya, kami bekerja sama dengan Inka di Madiun untuk riset ini. Nah, salah satu yang dikerjakan tadi adalah
kaitannya dengan gantry crane. Jadi di pelabuhan itu ada crane yang memindahkan kontainer dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan itu tidak mudah untuk membuat dia bisa tidak terlalu bergoyang dan tidak terlalu menyimpang dari apa yang diinginkan, sehingga perlu dikontrol dengan baik. Tadi disebutkan non-linear karena sistem yang bekerja di situ adalah non-linear, asumsinya non-linear, dan digunakan berbagai sensor untuk bisa melakukan pengontrolan. Tadi disebut dengan LiDAR, itu salah satu contohnya. Juga kita menggunakan kamera dan bisa memonitor pergerakan kontainer. Kontainer di pelabuhan itu beratnya antara 20, 30 sampai 40 ton. Dan yang dikembangkan di sini sementara ini pada skala lab, dan kami sudah membuat purwarupa dan dihasilkan beberapa tugas akhir juga dari purwarupa tersebut. Bagaimana kita menggunakan berbagai macam sensor sehingga dia bisa masuk ke dalam tempat untuk mengambil kontainer itu. Dan itu sudah dilakukan selama 3 tahun dengan kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan Pelindo, tapi juga dengan Cinovasi dan beberapa perusahaan-perusahaan lain di bawah Pelindo dan Inka. Di samping itu juga kami melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kami kira-kira hampir 9 tahun yang lalu mulai melakukan riset-riset dan tugas akhir yang terkait dengan pengembangan drone. Tidak hanya single drone tapi juga multi drone. Salah satu contohnya misalnya menggunakan multi drone untuk mencari kapal-kapal asing yang berkeliaran di laut di Indonesia. Waktu itu kami punya kerjasama dengan Beijing Jiaotong University, salah satu BGTU, salah satu university di China yang memang leading dalam bidang pengembangan kereta api cepat. Riset itu sendiri berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Jadi ada pertukaran mahasiswa, kami bekerja sama juga dengan STAY, khususnya yang terkait dengan communication train control. Jadi kami juga melakukan riset yang terkait dengan CBTC, Communication Based Train Control, dan juga pengembangan kereta api yang bisa jalan sendiri, tapi masih skala lab. Kemudian juga kami mengembangkan metode-metode baru untuk misalnya sensor yang disebut dengan virtual sensor. Kemudian juga beberapa metode-metode yang dikaitkan dengan pengembangan otonom. Nanti ini ada beberapa mahasiswa S1, S2, dan ada beberapa S3 yang ada di lab ini yang sedang mengembangkan riset-riset yang terkait dengan pengembangan kendaraan otonom. Banyak hal yang harus dilakukan untuk kendaraan otonom, dan sepertinya belum banyak yang dilakukan oleh institusi lain yang terkait dengan kendaraan otonom. Perkenalkan, nama saya Irina Mardatila atau biasa dipanggil Irina. Saya asisten peneliti dari Profesor Yul Yunaswin Nazarudin. Sejak awal, para peneliti itu sudah mencoba untuk mengembangkan kendaraan otonom sebagai respons dari banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error. Nah, hal ini dikarenakan terdapat suatu data yang menyebutkan bahwa ada lebih dari 90% kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kurangnya perhatian pengemudi maupun pengemudi yang tidak sepenuhnya awas dengan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Sayangnya, hingga saat ini, kendaraan otonom pun belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam menghadapi ketidakpastian dalam lalu lintas. Padahal, keamanan dan keselamatan itu sendiri merupakan aspek utama dalam suatu kendaraan. Oleh karena itu, penelitian saya berfokus untuk mengembangkan sistem penghindaran tabrakan pada kendaraan otonom berbasis AI. Nah, pada penelitian ini, kendaraan otonom itu akan mempelajari skenario-skenario yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga ketika kendaraan otonom itu menavigasi lingkungan perkotaan sebenarnya,
kendaraan itu sendiri akan berhasil untuk mengontrol gas, rem maupun sudut kemudi sehingga kecelakaan itu dapat dihindari atau setidaknya meminimalisir dampak dari tabrakan itu sendiri. Nah, penelitian ini sendiri menggunakan suatu simulator yang dikenal dengan nama Carla Simulator, di mana simulator ini sendiri menyediakan suatu lingkungan perkotaan yang mereplikasi perkotaan sebenarnya. Dengan menggunakan simulator ini diharapkan kendaraan otonom yang sudah dilatih pada lingkungan simulasi akan memiliki performa yang sama baiknya ketika diterapkan di lingkungan sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan. Saya adalah mahasiswa S2 di bawah bimbingan Profesor Yul Yunaswin. Penelitian yang saya lakukan adalah mengembangkan kembaran digital untuk motor listrik yang dipakai di kendaraan listrik. Kembaran digital itu sendiri adalah representasi digital dari sistem fisik yang bukan cuma memiliki parameter visual yang sama, namun juga memiliki parameter fisik yang sama. Model yang dikembangkan diekspektasikan untuk mampu mendeteksi kegagalan pada motor listrik dan memprediksi siklus hidup dari motor listrik itu sendiri. Untuk mengembangkan model ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengambil data operasional motor dari eksperimental setup yang sudah dibuat di lab, di mana eksperimental setup itu adalah motor listrik yang di-coupling dengan sebuah beban yang kemudian dipasang sensor-sensor untuk mengambil data parameter fisik, data operasional dari motor tersebut. Ketika data-data tersebut sudah dikumpulkan, maka data-data tersebut digunakan sebagai data untuk pembelajaran mesin atau machine learning untuk diaplikasikan pada kembaran digital itu, sehingga dengan data-data tersebut, kembaran digitalnya mampu mendeteksi kegagalan-kegagalan pada motor listrik ketika dia sedang operasional. Peta yang digunakan pada kendaraan otonom ini bukan peta yang biasa digunakan, namun merupakan suatu peta dengan definisi tinggi yang disebut HD map. Itu peta dengan akurasi tinggi karena peta ini dimaksudkan untuk dapat dibaca oleh kendaraan otonom. Riset saya menggabungkan data dari kamera dengan HD map yang telah ada sebelumnya berupa point cloud. Nah, menggunakan AI dari data kamera akan dideteksi, lalu maka jalan tersebut akan dicocokkan dengan HD map pada keseluruhan peta. Pada hasilnya akan mengeluarkan posisi di mana kendaraan otonom tersebut berada. Nah, untuk data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kompleks urban dataset dari yang disediakan oleh KAIS yang berisi data jalanan wilayah perkotaan yang diambil oleh berbagai sensor. Baik, jadi ini adalah salah satu riset yang terkait dengan kendaraan otonom, mencoba untuk mengembangkan apa yang tadi disebut dengan SD map. SD map itu high definition map yang sayangnya belum dibuat di Indonesia. Kami memang merencanakan untuk membuat SD map di ITB, tapi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sementara kita menggunakan data yang tadi disebutkan oleh Dani, data dari KAIS. Jadi ini adalah salah satu tema yang menarik juga dalam penelitian ini karena mencoba untuk mengembangkan algoritma-algoritma yang cukup terkini yang terkait dengan localization untuk kendaraan kalau dia sudah masuk di dalam kota misalnya, dan di kota itu sudah ada map yang memetakan kondisi dari kota termasuk juga traffic sign dan lain sebagainya. Jadi dan ini mencoba untuk menggabungkan semuanya, traffic sign dan juga lajur dari kendaraan, dan kemudian nanti bisa diketahui kira-kira lokalisasinya atau posisi dari kendaraan itu di mana pada saat berjalan. Kami juga melakukan banyak sekali riset yang terkait dengan localization untuk kendaraan. Salah satunya juga sedang dilakukan oleh mahasiswa S2 kita. Kita ingin tahu bagaimana kalau seorang sedang berjalan dengan menggunakan kendaraan otonom, dia harus pasti lokalisasinya dia itu memang tepat pada jalan yang sedang dilaluinya. Jadi itu juga sudah dilakukan. Tadi localization bukan hanya pada jalan yang
lurus, tapi juga pada jalan di perempatan misalnya. Jadi di perempatan itu banyak sekali kendaraan, dan seperti kita ketahui dari statistik yang kita peroleh, ternyata kecelakaan pada perempatan jalan itu lumayan banyak. Nah, sekarang kita mencoba mengembangkan untuk kendaraan otonom khusus pada perempatan jalan. Nah, riset yang dilakukan ini tentu saja membutuhkan komputasi yang cukup tinggi. Kadang-kadang memerlukan berhari-hari untuk ini karena keterbatasan komputasi yang kami punyai. Tapi beberapa hasil sudah diperoleh, dan juga beberapa sudah dipresentasikan pada konferensi di luar.